Halo semua, aku Hafid. Dan aku Meta. Selamat datang di podcast kami hari ini. Kasus pinjol sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Banyak orang yang terlilit hutang karena butuh uang, namun yang dilakukan malah pinjam dana ke platform online yang gak jelas sumber dan orang di baliknya. Walaupun ada beberapa platform pinjol yang aman dan diawasi OJK, tapi banyak warga Indonesia yang belum paham mengenai tata cara melakukan pinjaman online yang benar dan aman. Ya, bener banget nih. Di kalangan masyarakat Indonesia ini masih banyak banget yang belum paham tentang risiko dari pinjaman online. Oleh karena itu, hari ini kami sudah kedatangan 4 orang rekan-rekan kami dari OJK nih. Jadi, mereka semua akan memandu para pendengar yang akan melakukan pinjaman online atau pinjol dengan aman. Yang pertama ada Kak Lutfi. Halo. Nah, yang kedua ada Kak Asih. Hai. Yang ketiga ada Kak Cindy. Halo. Dan juga yang terakhir ada Kak Sekar. Hai. Selamat datang kakak-kakak yang semoga hari ini sehat dan bahagia ya. Di sini kita bakal ngobrol tentang kasus pinjol yang udah mengkhawatirkan banget nih, khususnya buat perekonomian di Indonesia. Baik, sebelum kita membahas tentang pinjaman online, kita kenalan dulu nih, OJK itu apa sih? Kak Lutfi bisa dijelaskan nih tentang OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Kemudian, tujuan utama OJK itu yaitu melindungi konsumen dan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, gitu. Oh, jadi OJK ini punya peran yang penting banget ya dalam mengawasi dan juga mengatur kegiatan keuangan di Indonesia. Nah, kalau OJK dalam melindungi konsumen itu apa aja nih, Kak Asih? Tolong bisa dijawab. Oke, OJK itu punya beberapa peran dalam melindungi konsumen. Contohnya kayak mengawasi kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh para perusahaan jasa keuangan. Juga memberikan edukasi beserta informasi kepada khalayak luas mengenai keuangan. Dan juga kita juga menangani beberapa pengaduan konsumen mengenai masalah keuangan. Seperti itu. Oke, nah pinjaman online ini kan salah satu contoh kegiatan keuangan yang diawasi OJK ya. Sekarang kami tanya ke Kak Cindy deh, resiko dari pinjol itu ada apa aja sih Kak? Dan gimana OJK mencegah dan mengatasi resiko-resiko itu? Jadi, pinjaman online memang memiliki beberapa kelebihan seperti proses yang cepat dan mudah. Namun, memang pinjaman online juga memiliki beberapa resiko seperti bunga yang tinggi, biaya tidak transparan, dan juga resiko penipuan, bahkan data-data kita bisa disalahgunakan oleh pihak peminjam dan itu pasti bisa membahayakan peminjam. Di sini sebagai OJK untuk menanggulangi resiko dari peminjaman online ini tentu dengan melakukan komunikasi dengan pihak pinjol, segera hitung total utang dan buat prioritas pembayaran dan minta bantuan pada lembaga perlindungan konsumen atau hukum. Jadi penting banget ya buat masyarakat untuk memahami tentang pinjaman online. Walaupun udah ada OJK yang mengawasi, namun tetap para peminjam ini harus pintar-pintar dalam melakukan transaksi pinjaman online ini ya. Kak Sekar, bisa kasih beberapa tips nih buat menggunakan pinjaman online dengan cara yang benar dan juga aman. Iya, tentu saja. Ada beberapa tips untuk menggunakan pinjaman online dengan aman. Yang pertama, memilih perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Jadi, jangan asal percaya sama iklan-iklan yang menawarkan pinjaman yang emang gak jelas sumber dan orangnya. Berikutnya, pahami syarat dan ketentuan pinjaman. Kalau misalnya nih, ada pinjaman online
yang minta data diri yang nggak normal. Jangan langsung dikasih. Telusuri dulu keaslian dan apakah platform tersebut sudah diawasi oleh OJK atau belum. Tips terakhir adalah tidak meminjam uang lebih dari yang dibutuhkan. Karena jika belum ada uang gantinya, nanti pinjam lagi, malah numpuk ya utangnya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Kak Sekar. Semoga informasi ini dapat membantu para pendengar sekalian ya dalam menggunakan pinjaman online dengan aman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dari OJK yang telah berbagi pengetahuan dengan kami hari ini. Kami harap podcast ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Bye.